dan kayaknya juga sering membaca, entah itu di tafsir-tafsir yang menceritakan terkait Bani Israel atau apapun. Dari dulu Bani Israel tidak ada yang pernah memegang janjinya. Berapa kali upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang berupa pembunuhan dan penipuan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Berapa kali para pemimpin-pemimpin besar Islam yang terus dicurangi, ditipu oleh Bani Israel. Kami orang kampung, kita hanya santri, tidak mengerti apa-apa terkait geopolitik, terkait bagaimana yang terjadi di luar sana, dan apa yang mungkin bisa diupayakan oleh para pembesar negara kita. Nggak paham sama sekali kita. Tapi saya hanya pernah membaca hari ini, hari yang sangat menyedihkan, hari yang sangat memukul mental para pejuang, khususnya di wilayah Iran, wilayah Palestina, karena pemimpin tertinggi mereka, satu di antara pemimpin Islam yang sangat gagah berani, hari ini diumumkan, dikabarkan wafat karena diserang oleh Israel, yakni Ayatullah Ali Al-Khumaini rahimahullah. Israel bergabung dengan banyak negara yang ada di sekitar wilayah Arab dan dinaungi oleh Amerika, melakukan satu serangan yang luar biasa ngerinya di wilayah Iran dan sekitarnya, di wilayah Teheran khususnya. Dan ternyata salah satu dari sekian banyak korban yang wafat, yang meninggal syahid adalah Ayatullah Ali Al-Khumaini. Ini adalah merupakan satu pukulan yang luar biasa dan adalah bukti bahwa per hari ini kaum muslimin sama sekali tidak berwibawa li'adami ittihadihim wa ittifaqihim wa adami mubalatihim li syu'unil ummah al-Muhammadiyah, karena ketiadaan kekompakan, karena ketiadaan kepedulian akan permasalahan umat secara menyeluruh. Sedikit dari beberapa orang yang memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang benar itu benar, yang salah itu salah, tanpa melihat pandangan apa yang beliau ambil fid diyanah. Tapi kita sebagai sesama umat muslim sangat ikut prihatin akan apa yang terjadi, dan kita tidak ada yang bisa dilakukan, hanya berdoa dan berdoa, berharap dan berharap, karena terbatasnya kemampuan kita untuk kemudian ikut memberikan bantuan atau bahkan hanya sekedar perundingan atau usulan. Petung, negosiasi dengan Israel sepanjang yang pernah kita baca di hampir semua kitab sirah adalah sebuah langkah tolol yang coba dilakukan oleh siapapun. Manusia-manusia sempurna, nabi-nabi yang sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan Bani Israel, semuanya kembali dengan kegagalan. Hanya orang yang
entah saking sabarnya, entah saking baiknya, merasa bahwa Israel bisa diajak kerjasama untuk duduk bersama, sama-sama menyadari bahwa kita adalah sama-sama manusia, memiliki hak yang sama, memiliki harapan yang sama. Itu adalah harapan-harapan omong kosong. Berapa banyak para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah terhadap Bani Israel pada akhirnya dibunuh oleh umatnya. Dan hari ini satu di antara yang masih ada yang berani menegakkan kepalanya di hadapan Amerika dan Israel harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa-doa terbaik moga-moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu pemimpin tertinggi Republik kita melakukan satu langkah untuk mengadakan wacana perdamaian di wilayah Israel dan sekitarnya dengan bekerja sama mengambil langkah bekerja sama dengan Israel dan sekutu-sekutunya. Kami orang kampung, kita hanya santri, tidak mengerti apa-apa terkait geopolitik, terkait bagaimana yang terjadi di luar sana, dan apa yang mungkin bisa diupayakan oleh para pembesar negara kita. Nggak paham sama sekali kita. Tapi saya hanya pernah membaca, dan kayaknya juga sering membaca, entah itu di tafsir-tafsir yang menceritakan terkait Bani Israel atau apapun, dari dulu Bani Israel tidak ada yang pernah memegang janjinya. Berapa kali upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang berupa pembunuhan dan penipuan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Berapa kali para pemimpin-pemimpin besar Islam yang terus dicurangi, ditipu oleh Bani Israel. Dan hari ini Presiden kita mencoba untuk semeja dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Ya siapa tahu Pak Presiden lebih bisa bernegosiasi daripada Nabi Musa dan selanjutnya.